Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Yang Maha Ghafur, pengasih yang tak pernah pilih kasih, penyayang yang kasih sayangnya tidak pandang orang. Sholawat beserta salam semoga dilimpahkan atas baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya dengan itulah kita akan meraih kebahagiaan sa'idun fid dunya wal akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu kewajiban yang harus kita lakukan di dalam hidup ini adalah sholat. Sholat merupakan tiang agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia berarti mendirikan agamanya, menjaga keutuhan agamanya. Akan tetapi siapa yang berani meninggalkan sholat, maka dia sesungguhnya sedang menghancurkan agamanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa pentingnya sholat ini. Sampai di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, sholat itu merupakan satu hal yang menjadi penyebab diterimanya ibadah yang lain. Kalau ibarat angka, sholat itu angka 1. Amal-amal yang lain selain sholat seperti angka 0. Berapapun kita punya angka 0, kalau tidak ada angka 1-nya, maka tidak ada nilainya. Punya 0-nya 3, punya 0-nya 4, 0-nya 5, tetap aja nilainya 0. Tidak ada nilai sama sekali. Akan tetapi walaupun nilai 0-nya 1, tapi ada angkanya 1, bakal bernilai 10. 0-nya 2 bakal bernilai jadi 100. Itulah gambaran sholat dalam agama kita. Maka hadirin rahimakumullah, sholat ini adalah sesuatu hal yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Selama kita hidup, selama kita bernapas, dalam kondisi apapun, sholat tetap harus dilaksanakan. Barangkali kalau ibadah yang lain, ketika kita tidak mampu untuk melaksanakannya, maka ada cara lain. Contoh misalkan puasa di bulan Ramadan itu wajib. Tapi bagi yang sakit, boleh saja dia tidak puasa, seandainya tidak mampu, bisa diganti dengan fidyah atau dengan yang lain. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Tapi bagi yang mampu, seandainya tidak mampu bekalnya atau di perjalanannya karena dia sakit, maka boleh diganti dengan dibadalkan kepada orang lain. Tapi hadirin rahimakumullah, sholat selama kita hidup, selama kita ingat kepada Allah, selama kita bernapas, walaupun kondisi kita sakitnya luar biasa, sholat tidak boleh ditinggalkan. Sholat tetap wajib dilakukan, walaupun tidak dengan berdiri, bisa dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, bisa berbaring. Tidak bisa berbaring, bahkan bisa dengan kedipan mata. Saking wajibnya melaksanakan sholat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, "As-sholatu imaduddin wa fiha asru hisolin." Salat itu tiangnya agama dan di sana ada 10 manfaat bagi mereka yang melaksanakan salat. Di antaranya zainul wajhi wa nurul qalbi wa rohatul badan wa unsun fil qabri wa munjilur rahmah wa miftahus sama wa siklul mizan wa mardatur rabbi wa samanul jannah wa hijabun minan nar faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Bahwa mereka yang melaksanakan sholat maka minimal dia akan mendapatkan 10 hal, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, dia akan mendapatkan cerah di wajahnya. Kalau orang yang suka sholat pasti wajahnya itu cerah, akan mengeluarkan cahaya, akan selalu sumringah, akan selalu bahagia. Itulah barokah dari pelaksanaan sholat. Jadi kebahagiaan sesungguhnya tidak usah kita mencari kebahagiaan kemana, jalan-jalan kemana, tidak, cukup dengan sholat. Maka Allah akan memberikan nur, Allah akan memberikan cahaya bagi orang yang melakukan sholat itu. Kemudian yang keduanya, dapat menerangi hati. Hadirin rahimakumullah, sekaya-kayanya orang kalau hatinya sempit maka kekayaannya bisa hilang. Setinggi-tingginya derajat orang kalau hatinya sempit maka bisa hilang. Artinya bahwa sebahagia-bahagianya kita, kalau hati tidak bahagia maka kebahagiaan itu akan hilang. Karena sesungguhnya kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan di dalam hati. Nah, maka orang yang melaksanakan sholat, dia itu akan diterangi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Litatma'inna qulub, maka hatinya akan tenang, hatinya akan tentram. Kemudian yang ketiga, mereka yang istiqomah melaksanakan sholat maka badannya itu akan sehat. Hadirin rahimakumullah, secara kesehatan ternyata sholat pun bisa memenuhi kebutuhan olahraga kita. Karena tidak ada olahraga yang gerakannya seperti sholat. Sholat itu dari mulai berdiri, ruku, kemudian sujud, semua anggota badan kita ini secara fisik bergerak. Walaupun sholat itu bukan olahraga, tapi sholat bisa memenuhi kebutuhan kesehatan secara fisik kita. Itu luar biasanya sholat. Jadi semakin kita sering sholat, maka akan semakin sehat badan kita. Baru secara fisik saja, belum secara batin. Kemudian berikutnya yang keempatnya, menjadi faktor ketenangan di dalam kubur. Di dalam kubur, hadirin rahimakumullah, tidak ada yang menerangi, tidak ada yang membarengi kita sendiri di dalam kubur, dalam keadaan gelap. Maka sholat itulah yang akan menerangi kubur kita. Kemudian yang kelima, menjadi sebab turunnya rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang yang terus melaksanakan sholat, akan memberikan rahmat, akan menjaga, akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang sering melakukan sholat. Kemudian yang keenamnya, merupakan kunci langit. Artinya bahwa semua yang kita miliki dari Allah. Maka dengan sholat, apapun yang kita inginkan, insya Allah Allah akan memberikannya. Rizki pasti akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki sesungguhnya bukan hasil usaha kita. Rizki sesungguhnya bukan hasil minta kita, tapi rizki adalah pemberian dari Allah. Sehebat apapun usaha kita, kalau Allah tidak memberi, tidak akan bisa kita mendapatkan rizki itu. Maka dengan sholat, insya Allah rizki kita akan dijamin. Bahkan bukan hanya sekedar rizki kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, semua akan dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuhnya, dapat memberatkan timbangan amal. Artinya amal baiknya itu akan lebih berat daripada amal buruknya. Kemudian yang kedelapannya, yaitu merupakan tempat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak melakukan sholat, tidak pernah kita meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka Allah akan selalu ridho terhadap kita. Kemudian yang kesembilannya, bernilai surga tentunya. Orang yang melaksanakan sholat, maka dia akan mendapatkan surga. Kemudian yang 10-nya, menjadi tabir dari siksa neraka. Orang yang biasa melaksanakan sholat maka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa neraka. Hadirin rahimakumullah, itu bagi mereka yang istiqomah melaksanakan sholat, tidak pernah meninggalkan sholat yang utama, yaitu sholat yang 5 waktu. Nah hadirin rahimakumullah, kemudian berikutnya, bagaimana sih ancaman bagi mereka yang meninggalkan sholat? Hadirin rahimakumullah, betapa beratnya siksa yang akan Allah berikan bagi mereka yang meninggalkan sholat.
Di dalam surah Al-Maun yang sudah saya bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala fawailul lil musallin, akan memasukkan kepada neraka wail, neraka yang paling dalam bagi mereka yang salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu bagi mereka yang lalai dalam salatnya. Artinya bahwa yang sholat saja akan tetapi lalai di dalam sholatnya sudah diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyabdakan bahwa pertama, kata beliau, orang yang meninggalkan sholat subuh ancamannya, maka Allah taala akan menenggelamkannya ke dalam neraka jahanam selama 60 tahun hitungan akhirat. 1 tahun di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Berarti sekitar 60.000 tahun mereka akan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam api neraka hanya meninggalkan sholat subuh saja. Kemudian berikutnya, bagi mereka yang meninggalkan sholat duhur, maka dosanya sama seperti membunuh 1000 orang muslim. Kemudian yang meninggalkan sholat asar, dosanya mereka seperti orang yang menghancurkan Ka'bah. Seperti apa yang ingin dilakukan oleh Raja Abrahah dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak lahir. Kemudian bagi mereka yang meninggalkan sholat maghrib, yaitu dosanya seperti berzina dengan kedua ibu bapaknya. Kemudian yang meninggalkan sholat isya, Allah Ta'ala akan berseru kepada mereka, hei orang yang meninggalkan sholat isya, bahwa aku tidak lagi ridho engkau tinggal di bumiku dan menggunakan nikmat-nikmatku. Segala yang digunakan dan dikerjakan adalah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita tinggal di bumi Allah. Semua nikmat dan karunia itu dari Allah. Kita bisa melihat dengan mata kita, bisa mendengar dengan telinga kita, bisa berjalan dengan kaki kita, bisa bergerak dengan tangan kita, bisa memegang apapun. Sesungguhnya ini bukan kemampuan kita. Sesungguhnya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kesehatan sesungguhnya adalah milik Allah, bukan milik kita. Kalau kesehatan milik kita, kenapa ada orang yang sakit? Kalau melihat itu milik kita, kenapa ada orang yang tidak melihat? Kalau mendengar itu milik kita, kenapa ada orang yang dicabut pendengarannya oleh Allah? Ketika Allah ingin mengambil semua nikmat itu, sangat mudah bagi Allah. Tidak ada yang sulit, hadirin rahimakumullah. Tidak sedikit orang yang sekarang sehat, tiba-tiba dia meninggal. Tidak sedikit orang yang kaya, tiba-tiba dia jatuh bangkrut. Tidak sedikit orang yang di atas pangkat jabatan dan kekuasaannya, tiba-tiba dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki itu sesungguhnya bukan kita. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Semua adalah minallah, dari Allah, dan ilallah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, apa siksa di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat? Pertama, Allah Ta'ala akan menghilangkan berkah dari usaha dan rizkinya. Hadirin, ketika rizki kita tidak barokah, harta kadang banyak tapi tidak ada barokahnya, selalu habis, selalu hilang. Periksa sholat kita. Barangkali sholat kita ini bolong-bolong. Barangkali kita sering meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, siksa di dunia, Allah Ta'ala akan mencabut nur orang-orang mukmin pada wajahnya. Kemudian yang ketiganya, ia akan dibenci oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah siksa di dunia bagi mereka yang meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, ketika sakaratul maut bagi orang yang meninggalkan sholat, pertama, ruhnya akan dicabut ketika ia berada di dalam keadaan yang sangat haus. Kemudian yang kedua, dia akan merasa amat azab, merasa sangat pedih azab dari Allah Subhanahu wa taala ketika ruh dikeluarkan dari tubuhnya. Kemudian yang ketiganya, ia akan risaukan dan akan hilang imannya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini ketika sakaratul maut. Nauzubillah, maka dia akan hilang imannya, berarti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian ketika di alam barzah bagi mereka yang meninggalkan sholat, ia akan merasa susah untuk menjawab terhadap pertanyaan serta menerima hukuman dari malaikat mungkar dan nakir yang sangat menakutkan. Kemudian yang keduanya, kuburnya akan menjadi sangat gelap. Yang ketiga, kuburnya akan menghimpit sehingga semua tulang belulangnya, semua tulang rusuknya akan hancur. Kemudian yang keempatnya, siksa, dia akan disiksa oleh ular yang sangat besar.
Hadirin rahimakumullah, itu hanya sampai ke alam barzah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu ditanya oleh malaikat, ya Muhammad, tidakkah diterima bagi orang yang meninggalkan sholat, puasanya, sodakohnya, zakatnya, hajinya, dan amal baiknya? Jadi semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah gara-gara amal sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian hadirin rahimakumullah, nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang meninggalkan sholat dia akan mendiami neraka sakor. Dia akan dikuasakan kepadanya ular yang sangat besar dan berbisa untuk menghancurkan dan untuk menghinakan orang yang meninggalkan sholat itu. Hadirin rahimakumullah, tentu terlalu berat adab dan siksa yang akan diterima bagi mereka yang meninggalkan sholat. Untuk itu hadirin rahimakumullah, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini, maka mari kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah, terutama sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu adalah sholat pokok. Kalau ibarat makanan adalah makanan pokok, maka makanan pokok tentunya tidak akan nikmat dinikmati kalau tidak ada hidangan yang lainnya. Maka hidangan yang lainnya adalah sholat-sholat sunat. Sholat sunat tahajud, sholat sunat duha, qobliyah, ba'diyah, sholat taubat, semua itu ada sholatnya. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, mari kita menggunakan sisa umur kita ini untuk terus memohon kepada Allah agar kita bisa melaksanakan ibadah yang utama, yaitu ibadah sholat. Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat yang dilakukan oleh hambanya dengan benar, maka Allah menjaminnya dia akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah melaksanakan ibadah, terutama sholat yang 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, aqimus shalah aqimus shalah aqimus shalah. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, wahai Dat Allah yang maha pengampun, ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan keluarga kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan istri-istri dan anak-anak kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana dunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan seluruh umat muslim ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan seluruh umat Islam, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Allahumma ya Allah, qawwi badana ya Allah li sholatil jamaah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami, kesemangatan kepada kami untuk terus melaksanakan ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan sisa umur kami ini sebagai berkah dan amal untuk meraih kebahagiaan di akhirat nanti ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya muhillal mushkilat, ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahida. Ya Allah, segala yang menurut kami sulit, tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Segala yang menurut kami tidak mungkin, tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah. Untuk itu bebaskan kami ya Allah, kuatkan kami ya Allah, istiqomahkan kami di dalam beribadah ya Allah. Kami titip kepadamu semua keluarga kami ya Allah. Kami titip kepadamu semua anak dan keturunan kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah. Jadikan mereka sebagai qurratu ayun. Jadikan mereka sebagai penerang bagi agamamu ya Allah.
Allahumma ya Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Ya Allah, berikan kami rizki yang barakah ya Allah. Berikan kami rizki yang bisa membuat kami dekat kepadamu ya Allah. Berikan kami rizki yang bisa membuat kami peduli terhadap sesama kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma shfi mardona, Allahumma shfi mardona, Allahumma shfi mardona. Di antara kami seandainya ada yang sakit ya Allah, segera sembuhkan ya Allah. Jadikan penyakitnya sebagai penghapus atas dosa-dosanya ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'iha. Ya Allah, seandainya pun kami harus mengakhiri hidup kami, ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan membawa iman kepadamu ya Allah. Dan masukkan tentunya kami ke dalam surgamu ya Allah. Dan meraih kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Kumpulkan kami di akhirat nanti dengan Nabi-Mu Muhammad SAW. Kumpulkan kami di akhirat nanti dengan keluarga kami ya Allah. Kumpulkan kami di akhirat nanti dengan istri, anak dan cucu-cucu kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna jami'a ibadatina wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.